Kali ini saya akan demokan pembuatan kelas diagram dari studi kasus yang sudah kita pelajari sejak awal. Nah, kita lihat use case-nya dulu untuk menentukan kelas-kelas apa saja yang harus kita buat ya. Kita lihat di sini ada kegiatan ya. Ada kegiatan, ada cabang lomba, kemudian ada pendaftaran cabang lomba ya. Ada pendaftaran cabang lomba berarti mungkin nanti ada peserta begitu ya. Ada peserta, partisipan ya, partisipan. Kemudian ini ada kompetisi ya, competition. Ini ada event ya, ada event. Kemudian nanti ada lagi apa ya? Notification. Account berarti nanti user ya, ada kelas user. Pendaftaran berarti nanti kelas user masuk ke competition. Pembayaran berarti nanti ada payment, atau paymentnya masuk langsung di partisipan juga bisa sebenarnya kalau tidak terlalu kompleks. Sertifikat itu nanti datanya ambil dari partisipan ya. Hasil lomba lah masuk ke partisipan juga. Oh, jadi ini agak simple ya. Jadi pertama ada user, ada event, ada competition, ada partisipan. Kelasnya cuma itu kelihatannya. Nanti itu berkembang ya, berkembang. Oke, kita pakai ini karena ini field, ini metodenya. Berarti kita bikin ini event dulu ya. Events, kemudian kira-kira nanti ada event itu, setiap data itu pasti ada ID ya. ID kita pakai string. Kemudian kita duplikat ya. Oke, kita duplikat, kita masuk ke sini. Ada ID, terus ada name atau event name ya, atau title gitu aja lah ya, title. Kemudian ada, jangan title, event name gitu aja biar spesifik. Event, ini name, kemudian ini description ya, event description maksudnya. Kemudian ada data-data yang diperlukan itu kita lihat di pengelolaan apa ini. Nah, ini dia. Daftar kegiatan, memilih detail kegiatan. Ini ya. Ini daftar kegiatan, datanya ada menampilkan gambar thumbnail. Oh, berarti ada juga di sini ini. Berarti image ya, image URL. Image URL itu nanti kita kasih objek aja. Objek isinya ada referensi di Firebase ya. Referensinya string. Kemudian ada URL. URL-nya adalah string. Oke. Kita lebarkan. Terus ada lagi di sini adalah judul, berarti title ya. Waktu kegiatan dan waktu pendaftaran. Oke, waktu kegiatan, waktu pendaftaran berarti kita duplikat dulu yang agak banyak. Kita geser ke atas. Mungkin di sini kita butuh date event. Date event. Ini
tipenya date, kemudian nanti kita pindah aja ke atas, ada date registration start, tipenya date. Ini ada, kita kasih lagi date registration and tipenya date. Oke ya, kita geser dulu ke atas karena di sini nanti untuk metodenya. Oke, kita lihat lagi di sini ada waktunya sudah ya. Waktunya sudah. Gambar thumbnailnya udah. Oh, mungkin author ya. Autornya. Author itu pemilik data ini siapa gitu maksudnya. Kita tambah dengan author. Nah, gitu. Tipenya string dia karena author itu ngambil ID dari user, nanti ada satu lagi user. Oke. Sekarang kita atur dulu untuk metodenya. Jadi metode itu nanti ada read data, berarti get ya, atau get aja udah, get. Ini metode ya, tandanya function begini. Nanti kita lengkapi dulu. Kemudian ada get, ada write ya. Write itu nulis data dia. Oke. Ini ada update. Update itu dia memperbaharui data. Kemudian ada delete. Delete itu menghapus data. Nah, kita perlu ngasih gini. Get itu misalnya gini, kalau dia harus login dulu, harus login ketika dia mengakses event ini, maka kita perlu membaca ID dari pengguna. Berarti misalnya ID kita definisikan sebagai UID ya, berarti gini, if UID sama dengan true. Gini, if out UID tidak sama dengan 0. Nah gitu. If UID tidak sama dengan 0, itu artinya out itu membaca autentikasi dari pengguna ya. Jadi pengguna itu kalau login maka out UID-nya dia tidak 0, maka didefinisikan bahwa ini dimengerti bahwa get data event itu dia harus login dulu untuk bisa mendapatkan data-data event ini. Gitu. Misalnya write juga sama ya, misalnya dia membuat data ini harus login dulu, berarti if out UID tidak sama dengan 0. 0 itu berarti data tidak tersedia ya. Nah, update ya, misalnya update kita kasih misalnya if out UID sama dengan sama dengan ID-nya ya. Sama dengan ID-nya berarti sama dengan ID ini ya, berarti sama dengan bukan ID tapi author ya ini ya. Author itu kan dia menulis UID dari user, berarti if out UID sama dengan author. Nah gitu. Delete-nya ini artinya yang bisa update itu adalah kalau
loginnya itu sebagai author ya. Jadi author ini disamakan oleh sama, berarti ini dia bisa ngedit. Kalau dia login tapi autornya tidak sama dengan data login dia, maka tidak diizinkan untuk melakukan update. Delete-nya juga sama ini. Delete-nya adalah if out UID sama dengan author. Author itu berarti resource ya, resource author. Resource itu berarti data ini ya. Ini resource namanya, resource author. Nah, gini. Oke. Event udah beres ya, ini kelas diagram untuk event. Nah, kita buat dulu kelas diagram untuk, karena pengembangan itu diharapkan meningkat ya. Meningkat artinya fungsional-fungsional tertentu bisa berjalan dulu walaupun tidak full sempurna. Misalnya untuk satu proses sistem semuanya bisa tersedia, tapi kita pengembangan sistem itu dilakukan secara incremental. Incremental itu meningkat. Ibaratnya kalau misal kita bikin sepeda motor itu ya, kita yang terpenting adalah bodinya dulu, frame-nya dulu. Sepeda listrik misalnya, kita frame-nya dulu. Frame-nya sudah selesai, maka yang terpenting apa? Agar dia bisa jalan, roda dulu kan. Roda dulu. Frame sama roda dia udah bisa berjalan, walaupun belum bisa ngerem, walaupun belum bisa berjalan secara otomatis menggunakan tenaga motor listrik gitu ya. Dan seterusnya. Tapi secara fungsi dia sudah berjalan dulu. Nah, sama seperti kita mengembangkan perangkat lunak juga seperti itu. Secara fungsi mungkin belum sempurna ya, belum sempurna keseluruhannya, tapi menambahkan event itu sudah bisa, walaupun belum bisa melakukan registrasi ya, registrasi kompetisi, tapi secara fungsi itu sudah. Selanjutnya kita buat kelas berikutnya yang berkaitan dengan kelas event, tapi penting untuk kita kerjakan, yaitu kelas user ya. Jadi user ini penting karena dia di awal di proses registrasi pengguna, maka harus memakai kelas user ini. Oke ya, kelas user ini biasa ya, ini ID harus ada ID. Kemudian yang kita perlukan mungkin di sketch tidak ada. Mungkin nanti harus menggunakan ini ya, menggunakan activity diagram untuk pengelolaan account. Ya, pengelolaan account nanti dia ada apa saja, kita lihat di diagram activity. Misalnya ini cabang lomba ya. Cabang lomba ini kan ada menambahkan data, memperbarui data. Kemudian ada yang lebih detail lagi, misalnya menambahkan data itu, ini misalnya ID formulir, membuka formulir, membatalkan, menyimpan data, memperbarui data ya. Ini detail lomba. Nah, ini nama peserta, mengunggah foto peserta, mengganti foto peserta dan seterusnya. Nanti di sini ada lagi belum komplit ini ya, belum komplit. Ini kita lihat yang komplit aja dulu. Nah, ini misalnya memasukkan data nama kegiatan, deskripsi kegiatan, mengunggah gambar, tanggal mulai. Nah, ini kan activity ya, activity data-data yang tampil di sini plus data-data yang diperlukan ya. Data-data yang diperlukan seperti tadi misalnya ini di event ya, ini event itu kan tidak ada author ya, tidak ada author, tapi author itu diperlukan untuk identifikasi hak akses dari data tersebut, maka itu harus ditambahkan.
Nah, panduan untuk menentukan atribut-atribut di dalam kelas diagram itu adalah activity diagram. Nah, eh, saya contohkan aja misalnya begini ya. Name-nya, name, nama nama apa penggunanya ya, nama penggunanya, terus mungkin di situ nanti ada yang user ini belum saya buat activity diagramnya ya di pengelolaan user ini. Ini mengelola account. Jadi harus sebenarnya di sini harus ada activity diagram untuk panduan agar lebih gampang untuk menentukan kelas diagramnya. Itulah pentingnya dari desain yang runtut ya, desain yang runtut. Oke, saya ibaratkan ini udah jadi aja yang apa? Activity diagram. Kalau ini tadi kan enak. Yang event itu enak karena di sini sudah tersedia apa datanya ya, data-data yang terlibat di situ sudah tersedia gitu. Jadi kita tidak tinggal pindah aja di kelas diagram. Kalau belum ada gini kan agak repot ini ya, harus membayang-bayangkan apa saja yang ada di situ. Itu kelemahannya kalau tidak runtut. Kalau yang event ini tadi sudah runtut. Tapi tidak masalah, itu adalah contoh yang salah yang ini. Oke, user name kita kasih misalnya alamat ya mungkin ya. Alamat, kemudian email itu nanti dijadikan sebagai ID ya. Email itu jadikan sebagai ID, full name, atau misalnya image URL ya. Image URL-nya dia juga perlu juga. Ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Nah, oke. User. Ya, user itu kan dia ter belum terregistrasi ya sebenarnya ya. Belum terregistrasi. Sorry, UID-nya sudah dapat dia. Karena dia ada proses registrasi dulu baru masuk ke user. UID-nya sudah dapat, berarti get itu tidak sama dengan null, oke, karena dia butuh login dulu. Write-nya tidak sama dengan null, oke, karena dia dulu butuh login dulu. Kemudian update if UID, out UID tidak sama dengan ini sama dengan ID ya. Ini sama dengan ID. UID sama dengan ID. Sebentar. Bukan out ya. Ini out. Ini berarti gini. If ID sama dengan out token ya, data token, kita ambil data token email. Nah, gitu. Jadi maksudnya adalah ini ID ini yang kita gunakan adalah email dia, email pengguna. Ya, ini ID yang kita gunakan adalah email pengguna. Terus token login itu dia mengandung data, di dalamnya mengandung data email. Jadi kalau misalnya ID-nya sama dengan token data emailnya, maka dia diizinkan untuk update. Kalau tidak ya tidak. Nah, ini berarti sama ya delete itu. Delete itu misalnya ini ID data tersebut itu sama dengan data autentikasi, token autentikasinya email. Jadi email itu dia mengandung UID sama mengandung email ya, data login itu. Nah, simpelnya bikin aja dulu. Oke. Nah, sebenarnya ini nanti bisa begini, bisa ini kan ada author ya, ada author. Author itu dia mengacu ke user sini ya.
biar lebih gampang lagi kelihatan ya, biar kelihatan lagi sebenarnya user ID ininya atau ID user gitu. User ID juga boleh. Ya, user ID. Jadi user ID itu berarti mengacu ke sini. Maka di sini nanti ada relation. Ada relationnya itu adalah relation uh, kita cari di sini ada yang relation. Nah, ini relationnya. Relationnya itu berarti pakai nah ini. Oke. Ini ada 0 sampai n, ini ada 1. Berarti kalau satu user bisa membuat banyak event ya, satu user bisa bikin banyak event, berarti notasinya begini. Nah, ini satu user eventnya di mana ini? Ya, user ID ya, user ID. Nah, begini relasinya. Artinya satu user itu dia bisa membuat banyak event ya. Oke. Ini baru 2 yang kita kerjakan ya. Baru 2 yang kita kerjakan, yaitu account ya, user, dan event. Masih ada kelas lagi, competition, partisipan ya. Partisipan itu adalah untuk pendaftaran lomba. Event, competition, partisipan, sama payment ya. Ini karena ada pembayaran, jadi dia ada kelas payment. Kemudian ada lagi, udah sepertinya itu saja. Oke, tapi 2 ini sudah cukup kita jadikan untuk demonstrasi bagaimana cara kita implementasi di dalam pengembangan perangkat lunak. Di materi berikutnya saya akan kasih contoh demo studi kasus ya untuk implementasi ini di dalam pemrograman perangkat lunak.